Oke, sekarang kita masuk ke aturan tanda. Jadi, yang pertama, kalau kita menjumlahkan dua bilangan dengan tanda yang sama, adalah dengan menjumlahkan harga mutlaknya dan memakai tanda depan yang sama. Jadi maksudnya seperti ini. Kalau seandainya kita jumlahkan 3 tambah 4, ya kan, ini sama dengan 7. Atau kalau kita jumlahkan min 3 tambah min 4, ya ini sama dengan minus 7. Ya, jadi dua bilangan dengan tanda yang sama positif-positif, maka hasilnya kita jumlahkan nilai mutlaknya sama-sama positif, jadi 7. Sama juga dengan 3 dan 4 di sini karena tandanya sama-sama negatif. Artinya hasilnya itu adalah nilai mutlaknya 3, 3, 4, 7 sampai dengan tanda yang sama yaitu negatif. Nah, kalau seandainya tandanya dua bilangan tapi tandanya ini tidak sama, jadi kita seperti mencari perbedaan ya antara harga mutlaknya dan memakai tanda depan yang sama dengan tanda dari harga mutlak yang terbesar. Jadi contoh di sini misalnya kita punya angka satunya 17, terus kita tambahkan dengan negatif 8. Oke, kita lihat di sini kan berbeda nih mereka berdua. Ya. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini 17 ini adalah yang lebih besar. Artinya hasilnya pun pasti nanti positif. Oke. Nah, perbedaannya antara mereka berdua, nilai mutlak dari mereka berdua ini kan nilai mutlaknya itu adalah 17 dan ini nilai mutlaknya itu adalah 8. Perbedaannya adalah 9 ya. Jadi kita tulis 9 dan kita lihat tanda, kita akan ambil tandanya yang mana nih, yang negatif atau yang positif. Nah, kita lihat kan yang paling besar 17 itu positif, berarti ya jawaban ini positif 9. Kalau misalnya pertanyaannya adalah negatif 6 tambah 4, ya kan? Nah, ini kan ini nilai mutlaknya hasilnya adalah 6. Di sini nilai mutlaknya hasilnya adalah 4. Selisih mereka berdua adalah 2. Nah, kita lihat 2 ini nanti positif atau negatif. Kita lihat sebenarnya angka mana yang lebih besar gitu nilai mutlaknya. Oh, ini angka 6. Berarti kita ambil tanda yang sama dengan angka 6, which is itu negatif. Jadi kita tulis negatif 2. Oke. Nah, kemudian aturan 3. Kalau kita mau mengurangkan sebuah bilangan B dari bilangan A, ya. Jadi kita mengurangkan bilangan B dari bilangan A, itu adalah mengubah tanda B kemudian kita menjumlahkan A. Jadi mungkin lebih jelas kalau pakai contoh langsung. Jadi misalnya 12 dikurang 7 gitu kan. Nah, ini sebenarnya sama aja dengan 12 tambah negatif 7 ya, atau nanti dengan cara yang sama seperti di atas kita dapatkan hasilnya adalah 5. Atau misalnya negatif 9 dikurangi 4 ya. Nah, ini samanya dengan kita tulis negatif 9 tambah negatif 4 ya. Jadi kita tarik keluar angkanya, terus kita ubah jadi penjumlahan, dimana hasilnya nanti ini jadi 13, minus 13. Oke. Atau satu contoh lagi, katakan 2 dikurangi negatif 8 ya. Nah, ini kita ubah lagi tandanya 8 dan hasilnya itu 10. Oke. Yang keempat, untuk mengalihkan atau membagi dua bilangan yang punya tanda yang sama, ya adalah mengalihkan atau membagi harga-harga mutlaknya dan tanda di depannya selalu positif atau tidak bertanda. Jadi contoh, ya kan, ini sama-sama positif, 5 dan 3 kita kalikan, hasilnya 15. Positif. Gimana kalau dua-duanya sama-sama negatif? Nah, ini juga hasilnya positif 15. Jadi kalau perkalian atau pembagian di mana tanda antara faktor-faktornya sama atau pembilangnya itu sama, dia itu hasilnya pasti positif atau tidak bertanda. Jadi contoh minus 6 dibagi minus 3 itu hasilnya 2, positif ya, sama aja dengan 6 dibagi 3 itu hasilnya 2. Yang terakhir,
untuk mengalihkan atau membagi dua bilangan yang punya tanda berbeda adalah kita mengalihkan atau membagi harga-harga mutlaknya dan tanda di depannya selalu negatif. Jadi, kalau kita kalikan bilangan negatif dengan suatu bilangan positif, ini hasilnya pasti selalu negatif. Nah, pertanyaannya angkanya berapa? Angkanya ini kita ambil nilai mutlaknya, ini 3, ini 6, kemudian kita kalikan seperti biasa, hasilnya 18. Ya, sama misalnya positif 3 dikali dengan negatif 6. Ini juga hasilnya adalah selalu negatif. Angkanya berapa? Ya, ini bilangan mutlaknya 3, ini 6, 18 juga. Atau kalau pembagian kita lihat di sini negatif 12 dibagi 4 ya, katakan. Jadi ini hasilnya juga selalu negatif. Nah, pertanyaannya angkanya berapa? Ya, kita lihat nilai mutlak ini 12. Ini 4, 12 dibagi 4 3. Ya, jadi kalau tandanya berbeda dalam perkalian pembagian itu selalu negatif hasilnya, sementara kalau tandanya sama di perkalian pembagian itu hasilnya selalu positif. Oke.